kewarganegaraan dan kependudukan. Kalau teman-teman dengar kewarganegaraan, kira-kira pernah nggak kebayang dokumen apa yang membuktikan bahwa teman-teman punya kewarganegaraan Indonesia? KTP. Kalau waktu masih kecil? Ya betul, akta kelahiran. Jadi pertama kali manusia Indonesia lahir dan tertulis warga negaranya itu di akta kelahirannya. Jadi begitu lahir, karena memang di Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak Indonesia yang lahir itu berhak atas kewarganegaraan dan nama. Jadi nama itu adalah hak, gitu ya. Dulu sempat negara kita ini zaman dulu itu sempat tidak adil terhadap misalnya kelompok Tionghoa, karena namanya ditentukan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau sekarang enggak, bebas. Kita boleh bebas memberi nama kepada anak cucu kita, mau namanya apa terserah, ya. Jadi boleh. Dulu sempat boleh nama Indonesia, nggak boleh cantumin marga gitu. Ada sempat kayak Andy Lau misalnya kan, Jackie Chan ya kan, nggak boleh itu dulu. Karena ada Chan-nya, ada Lau-nya dulu. Sekarang boleh, bebas. Mulan Kuo gitu kan, Baim Wong gitu. Padahal bukan Tionghoa dia. Oke, ini prinsip dasarnya sebetulnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 di pasal 5 itu jelas sekali menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah hak setiap manusia. Jadi nggak ada manusia yang nggak punya kewarganegaraan. Walaupun di masa lalu sempat ada yang dituduh nggak punya kewarganegaraan. Tapi sebenarnya berdasarkan hak asasi manusia, semua orang itu punya kewarganegaraan. Pasti punya satu minimal. Tidak boleh ada yang tidak punya gitu. Nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin ada yang nggak punya. Walaupun nanti kenyataannya ada orang-orang yang tidak punya kewarganegaraan. Ada yang tahu istilahnya apa? Adik-adik, teman-teman, ada yang tahu istilahnya orang yang tanpa kewarganegaraan itu? Stateless. Nah, stateless. Ada orang-orang dari Afghanistan sekarang ke Indonesia kan? Afghanistan, ada dari mana-mana itu mereka stateless karena mereka tidak punya kewarganegaraan. Mereka mau ke Australia. Nah, kemudian kewarganegaraan tidak boleh dihapus secara sewenang-wenang. Jadi kita harus tahu itu. Nggak bisa negara ini menghapus kewarganegaraan kita seenaknya, nggak bisa. Ada prosedurnya, ada caranya gitu. Walaupun dulu tahun 65 pernah terjadi banyak pelajar Indonesia menerima beasiswa, diberi beasiswa oleh negara-negara dari Eropa Timur, dari negara-negara komunis. Itu ketika mahasiswa itu di luar negeri tiba-tiba semuanya setelah 65 tiba-tiba dicabut kewarganegaraannya. Akhirnya mereka stateless. Nah, itu sempat terjadi. Padahal hak asasi manusia menyatakan tidak boleh orang dihapus undang-undang kewarganegaraannya. Sempat juga TKI kita di Arab Saudi misalnya, karena mereka tidak pernah mengurus, di Malaysia juga tidak pernah mengurus dokumen apapun. Setelah mereka tiba di luar negeri berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, akhirnya mereka dianggap tidak punya kewarganegaraan lagi, karena memang berdasarkan undang-undang kita, kalau mereka sudah di luar negeri tak pernah lapor, dianggap hilang. Tapi akhirnya dipulihkan semua, karena memang nggak bisa sembarangan menghapus kewarganegaraan seseorang. Nah, kemudian mengubah kewarganegaraan juga adalah hak. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita yang mengubah kewarganegaraan, kita tidak boleh berpikir bahwa wah, dia tidak nasionalis dan sebagainya. Tidak, itu hak setiap manusia. Dia mau mengubah, misalnya dia karena menikah ikut suaminya atau ikut istrinya, yaitu bukan urusan kita gitu ya. Itu hak dia untuk mengubah kewarganegaraan juga gitu. Karena selama ini mindset kita itu sering keliru. Wah, mengubah kewarganegaraan, wah nggak nasionalis dia. Bagaimana dengan pemain bola? Banyak pemain bola kan tiba-tiba jadi orang Indonesia kan? Lalu dia apakah dituduh nggak nasionalis di sana, di negara asalnya kan? Kan nggak juga. Itu hak setiap orang, karena setiap orang punya kepentingannya masing-masing.